Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 541. Wakil Dekan, bukankah ini 3 hari dari sekarang? Kita belum siap, dan masih ada siswa yang belum masuk akademi spiritual. Apakah gadis bernama Lingki itu ada di sini? Wakil Dekan Cukian bertanya. Dia ada di sini. Mo Yu mengangguk. Sudah cukup, kata Cukian dengan ekspresi kental. Mungkinkah, dia adalah Wanian? Ekspresi Mo Yu sedikit berubah. Dia masih ingat adegan ketika Lingki hendak meledakkan fisiknya. Itu benar-benar mengejutkan dan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi meskipun Lingki secara alami berbakat, Lin Yan tidak peduli bagaimana dekan memanggilnya, dia akan membawanya ke Akademi Abadi. Adapun yang lain, tidak masalah. Mendengar ini, Mo Yu menjadi semakin yakin. Benarkah, Lingki? Adapun Cukian sendiri, dia juga tertegun untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Din Ling He. Selama 10.000 tahun itu, apa yang disebut jenius hanyalah lelucon di mata semua orang. Adalah sebuah kebohongan. Semua orang di halaman peri tidak mempercayainya. Bahkan di mata Cukian, dekan sendiri tidak mempercayainya, bukan? Namun entah kenapa, dekan menyebut nama Lingki. Pertama kirim seseorang untuk memanggil siswa-siswa itu. Selain itu, ceritakan padaku semua yang terjadi di sini. Kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Akademi Abadi, kata Cukian. Ya, Mo Yu hanya bisa mengangguk, lalu mengatur segalanya dan meminta wakil dekan memanggil siswa lain. Dan dia melaporkan kejadian tahun ini kepada Cukian. Waktu juga berlalu dengan lambat. Apa yang dikatakan Mo Yu hanyalah sebuah peristiwa besar. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, pada dasarnya dijelaskan dengan jelas. Lin Yan itu benar-benar menghancurkan 3 akademi lainnya, kata pemuda di samping Cukian. Ya, dia berbakat secara alami, kata Mo Yu. Bakat macam apa yang ada di sana? Jika bakatnya benar-benar kuat, dia tidak akan berada di level Sein pada usia 17 tahun. Menurutku, bakatnya hanya sedikit lebih kuat daripada orang kampung di sini, kata pria. Kamu, apa yang kamu katakan? Jangan mengira karena kamu berasal dari Xinjiang Timur, kamu meremehkan orang-orang di daerah kami. Bahwa pemuda ini tidak menyembunyikan apapun. Suara itu tiba-tiba menjadi marah. Dan pemuda ini jelas melakukannya dengan sengaja. Suara itu bahkan lebih bercampur dengan kekuatan spiritual. Oh, kalian orang desa sedikit lebih kuat dari orang-orang dari 4 halaman sebelumnya, tapi hanya sedikit. Melihat Zhang Yue, Mu Zan dan yang lainnya, mata pemuda itu menjadi dingin. Ledakan. Setelah kata-kata ini jatuh, Zhang Yue tiba-tiba tidak tahan, dan kekuatan yang kuat meledak. Ras manusia tingkat rendah sepertimu masih ingin bertarung denganku. Pemuda itu tiba-tiba minum, dan kemudian tiba-tiba beruntung, dan kekuatan spiritual meledak dalam sekejap, dan kemudian bergegas menuju Zhang Yue. Bab terbaru, bagian A. Kuot. Bang! Saat kekuatan ini menyerang, suara menderu tiba-tiba meletus. Kemudian tubuh Zhang Yue terbang seperti layang-layang dengan tali putus dan menghantam tanah dengan keras. Ahem, Zhang Yue juga terbatuk-batuk, ekspresinya pucat, dan beberapa tulang rusuk di tubuhnya patah. Hal ini pun membuat semua orang kaget dan memandang pemuda tersebut, kekuatan ilahi. Seorang kultivator dari alam penyeberangan dewa. Pemuda ini memiliki usia yang sama dengan mereka, tetapi dia sebenarnya adalah seorang praktisi alam penyeberangan dewa sejati. Bahkan aura itu jauh lebih kuat daripada aura Lin Yan. Yang paling menakjubkan adalah ketika dia mengambil tindakan, orang masih belum bisa melihat dengan jelas apa latar belakangnya. Boom! Meski begitu, Mu Zan dan yang lainnya masih meledakkan kekuatan spiritual mereka. Melintasi alam dewa, lalu kenapa?
Mereka tidak takut. Ini adalah halaman spiritual. Terlebih lagi, mereka telah lama terlahir kembali, dan dengan begitu banyak orang, bahkan jika mereka menghadapi pemuda yang berada di alam dewa ini, mereka mungkin bukanlah lawan mereka. Berhenti. Namun, pada saat ini, Mo Yu berteriak keras. Kata-kata ini sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Mo Yu kini telah mencapai alam suci agung. Hari ini adalah hari bagimu untuk pergi ke Akademi Abadi, jadi jangan impulsif. Mendengar ini, semua orang menjadi tenang. Tapi Muzan berkata, kembalilah hari ini. Apa yang harus dilakukan Lin Yan? Lin Yan adalah orang yang kamu katakan menghancurkan 3 akademi lainnya. Dia hanyalah orang biasa. Karena dia tidak ada di sini, biarkan dia tinggal di dalam kekaisaran ini. Akademi Abadi kita tidak akan membuang waktu untuk orang seperti itu. Pemuda itu berbicara lagi. Kamu, ini membuat semua orang semakin marah. Ahem, Mo Yu, cucuku masih muda dan energik, tapi dia agak kasar. Tidak, Tuan Chu Wei benar-benar serius. Mo Yu mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Bahkan dia sendiri merasakan kemunafikan dalam kata-kata tersebut. Tapi dia harus mengatakannya. Dia tidak peduli. Tapi dia mengerti lebih baik daripada para siswa ini bahwa orang di depannya adalah wakil presiden Akademi Abadi, dan pemuda ini adalah cucunya. Jika mereka menyinggung kedua orang ini, Zhang Yue, Muzan dan yang lainnya akan masuk neraka begitu mereka tiba di Akademi Abadi. Mo Yu sangat menyadari kekejaman Akademi Abadi, dan dia baru saja belajar menelan amarahnya seperti ini. Namun, menurutku Chu Wei juga benar. Akademi Abadi sangat besar dan memiliki begitu banyak orang jenius sehingga ketidakhadiran Lin Yan bukanlah apa-apa. Ekspresi Mo Yu berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, aku akan segera meminta mereka untuk membersihkan sebelum pergi. Lin Yan, jika kamu tidak datang, mungkin itu akan menjadi hal yang baik untukmu. Mo Yu berpikir dalam hati. Dia sudah lama tidak ingin Lin Yan pergi ke Akademi Abadi. Bagi yang lain, Akademi Abadi tidak diragukan lagi adalah tempat budidaya. Tapi dia telah melihat metode kultivasi Lin Yan, dan tempat itu tidak banyak berguna baginya. Kalau dia ngotot pergi, ibarat domba masuk ke mulut harimau. Bagaimanapun, Lin Yan telah menyinggung terlalu banyak orang. Pergi ke sana tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Bagaimana dengan Ling Qi? Chu Qian bertanya lagi saat ini. Dia ada di sini. Saat ini, Mo Yu awalnya ingin diberitahu, tapi dia melihat Ling Qi berjalan perlahan. Melihat wanita ini, mata Chu Wei tiba-tiba menjadi bingung. Ling Qi sangat cantik, dan dia sudah memiliki aura yang sangat kuat. Sekarang dia telah mencapai keadaan ini lagi, spiritualitasnya bahkan lebih besar, seperti Dewi Duniawi, sehingga tidak mungkin orang mengalihkan pandangan darinya hanya dengan melihatnya. Lin Yan, melihat gadis ini, Chu Wei merasakan keinginan posesif yang kuat di dalam hatinya. Wanita seperti itu harus menjadi miliknya sendiri. Bukan pria bernama Lin Yan itu. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo pergi. Lin Yan belum datang. Saat ini, Ling Qi berbicara. Mendengar ini, Chu Qian sedikit mengernyit dan berkata, dekan dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Jangan tunda waktu karena dia sendirian. Apalagi formasi ini bisa diaktifkan selama 3 hari. Apakah dia akan kembali setelah 2 hari? Nah, saat itu, dia masih bisa pergi ke Akademi Abadi. Namun, ketika dia mengatakan ini, ada tatapan dingin di kedalaman mata Chu Qian. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Chu Wei, dan dia juga tahu bahwa dekan menghargai Ling Qi. Jika gadis seperti itu menikah dengan cucunya sendiri, maka posisinya di Akademi Peri ini mungkin lebih stabil, bukan? Bisakah formasi diaktifkan selama 3 hari?
Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Menghitung waktu, Lin Yan memang bisa mengejar ketinggalan. Aku ingin menunggunya, namun, ada sedikit tekad di mata Ling Qi. Kalau mau pergi, ayo pergi bersama. Kalau mau tinggal, ayo tetap bersama. Kalimat ini membuat Chu Wei sedikit mengernyit. Chu Qian meliriknya, lalu berjalan ke Ling Qi, dan berkata dengan kekuatan spiritual, dikatakan bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yan, tapi dia menghancurkan 3 akademi lainnya. Tahukah kamu apa artinya ini bagi Akademi Abadi? Apa? Mendengarkan suara menggelegar ini, wajah cantik Ling Xi menjadi pucat. Itu mewakili rasa tidak hormatnya terhadap Akademi Abadi. Bagaimana dengan 3 akademi lainnya? Terserah pada Akademi Abadi kita untuk menilai. Namun, dia tidak memandang Akademi Abadi kita dan membasmi 3 akademi lainnya secara pribadi. Itu berarti dia sudah tidak ada lagi di sini. Kalau tidak, aku pasti akan membawanya kembali dan menyerahkannya ke Balai Penegakan Hukum Akademi Abadi. Dan secara kebetulan, ada seorang tetua bernama Hua di Balai Penegakan Hukum Akademi Abadi. Suara ini sebenarnya melambat, namun hal itu tetap membuat kaget para siswa yang hadir. Lin Yan, bagaimana nasibnya jika dia kembali ke Akademi Abadi? Ini sulit dijelaskan oleh siapapun. Kalau begitu aku akan tinggal bersamanya dan tinggal di sini. Tapi saat ini, Ling Qi tidak panik sama sekali. Wajahnya menunjukkan ketekunan lagi, dan matanya semakin bertekad. Ling Qi, tahukah kamu bahwa sebelum aku datang, dekan secara pribadi memintaku untuk membawamu kembali dengan nama. Jika kamu tidak kembali, maka orang lain dari Akademi Abadi akan datang. Jika 1 atau 2 orang datang yang memiliki dendam terhadap Lin Yan, sobat, apa yang akan terjadi padanya dan keluarga Lin, kata Chu Qian lagi. Apakah kamu mengancamku? Ling Qi menatap Chu Qian dengan marah. Aku memang mengancammu, dan jika kamu tidak pergi, aku akan bisa menangkap Lin Yan dan kemudian membunuhnya. Lin Yan juga takut dia tahu seseorang akan datang ke Akademi Peri baru-baru ini, jadi dia menyembunyikan dirinya sendiri. Benar, kata Chu Qian. Suara ini penuh intimidasi. Dia awalnya adalah orang kuat di alam pembunuh abadi, dan energi abadi yang mengalir di sekelilingnya membuat orang tidak merasakan apapun selain ketakutan. Dan yang paling mengejutkan adalah ada niat membunuh yang menusuk di matanya. Yang lain tampak semakin marah ketika mendengar ini. Kata-katanya benar-benar memalukan dan mengejek Lin Yan. Tapi tidak ada yang bisa membantahnya sama sekali. Tidak peduli apapun, dia memiliki kekuatan yang besar. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan segala arah. Wajah Ling Qi sepucat kertas saat ini, dan kemudian dia berkata, aku akan pergi ke Akademi Abadi. Xiao Xi, di kejauhan, Lin Chan dan yang lainnya juga datang. Mendengarkan kata-kata ini, hati mereka berdebar dipenuhi amarah. Namun pada akhirnya, tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Chu Qian di depannya seperti dewa wabah. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menjadi ancaman bagi semua orang, Lin Yan dan keluarga Lin. Dan siapapun dapat melihat bahwa kemarahan Chu Qian tidak palsu. Dia sepertinya sangat ingin membunuh Lin Yan. Menghadapi keberadaan seperti itu, Ling Qi tidak berdaya. Jika dia bisa melindungi Lin Yan dengan mengikutinya ke Akademi Abadi, dia tidak akan ragu. Dia percaya bahwa ketika Lin Yan cukup kuat, dia pasti akan pergi ke Akademi Abadi untuk menemukannya. Kalau begitu, ayo pergi, kata Chu Qian. Wakil dekan, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Sebelumnya saya mendaftarkan daftar siswa dari Akademi Spiritual di Akademi Abadi, dan sekarang ada grup tambahan. Mo Yu menatapnya dan berbicara. Dia mengajak Lin Yan dan yang lainnya berlatih di Gunung Jianshan dan melaporkan daftarnya. Namun sekarang, banyak orang dari keluarga Lin, seperti Lin Su dan bahkan Ling Bo, juga telah bergabung dengan Akademi Spiritual. Bakat mereka sudah luar biasa,
jika mereka tinggal di tempat yang energi spiritual langit dan buminya tipis, maka bakatnya akan terbuang percuma. Kalau begitu bawa mereka pergi bersama-sama. Cukian menatap mereka lalu berkata, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Baginya, itu opsional. Kakek, sesuatu tiba-tiba terjadi padaku, kata Cuwei sambil menatap Cukian. Cukian menatap Cuwei, lalu tersenyum tipis dan berkata, ayo, ayo. Oke, setelah dia pergi, dia langsung menuju ke area pusat ibu kota kekaisaran. Sedangkan untuk keluarga Lin, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan bertanya sedikit. Saat ini, Cuwei juga tiba di atas keluarga Lin. Hal ini mengejutkan banyak orang. Siapa orang itu? Apa maksudnya? Di ibu kota kekaisaran ini, masih ada seseorang yang berani berdiri di atas keluarga Lin. Apakah dia memprovokasi? Ekspresi, menonton adegan ini. Siapa yang mulia? Pada saat ini, Lin Jian dan yang lainnya juga berdiri dan menatap orang ini. Xian Yuan, Cuwei, kata Cuwei dengan bangga. Tampaknya kata Xian Yuan melambangkan kemuliaan tertinggi. Ketika Lin Jian dan yang lainnya mendengar kata Xian Yuan, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Baca versi asli, Bab S. Bagian Y, Dika. Lin Yan membunuh 3 akademi besar dan membunuh begitu banyak orang dari akademi abadi. Mungkinkah pihak lain datang berkunjung? Ketika Lin Yan kembali, katakan padanya bahwa orang-orang dari pedesaan seperti dia tidak boleh datang ke tempat seperti Xian Yuan. Jika dia datang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Adapun Ling Qi, dia akan menjadi cuku di masa depan. Jika wanita Wei tetap keras kepala, dia akan menjadi seperti keluarga Linmu. Kata Cuwei. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, cahaya bersinar di telapak tangan Cuwei. Ini adalah kekuatan ilahi, dan sangat tirani. Hal ini membuat telapak tangan Cuwei menjadi sangat besar. Kemudian telapak tangan itu turun dari langit dan menginjak keluarga Lin dengan keras. Berdengung. Pada saat ini, formasi di halaman keluarga Lin juga meledak. Itu sebenarnya menghadap telapak tangan besar itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh Cuwei. Tapi dia hanya mendengus dingin. Telapak tangannya bersinar terang, dan kekuatan sucinya bahkan lebih cemerlang. Bang bang bang. Kemudian, rune itu tiba-tiba hancur. Melihat ini, keluarga Lin juga terkejut. Formasi ini cukup untuk menahan kekuatan para penggarap di alam dewa. Mungkinkah pemuda di atas langit telah mencapai level Raja Dewa? Dengan satu telapak tangan, dia menerobos formasi keluarga Lin. Ledakan. Akhirnya, pada saat ini, telapak tangan itu jatuh sepenuhnya, membuat halaman keluarga Lin menjadi puing-puing. Dan sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Lin Jian dan yang lainnya berada di bawah kendalinya, dan mereka semua tidak terluka. Tidak ada seorang pun atau binatang buas di keluarga Lin yang terluka. Namun jika dilihat dari atas, kita dapat melihat bahwa keluarga Lin telah sangat terpuruk. Bentuknya persis seperti telapak tangan yang besar. Apakah kamu terkejut mengapa aku tidak membunuhmu? Saat berikutnya, Cuwei menarik kembali telapak tangannya dan mencibir di udara. Aku hanya takut darah kalian orang desa akan menodai telapak tanganku. Cuwei berbicara lagi. Kamu, suaranya tidak keras atau lembut. Banyak orang di ibu kota kekaisaran dapat mendengarnya. Tapi ia tidak bisa mencapai halaman spiritual. Memanggil. Kemudian, sosoknya langsung bergerak dan pergi. Melihat keluarga mereka benar-benar hancur, kata-kata ancaman dari pihak lain bergema di benak mereka, dan melihat Cuwei pergi dengan tenang lagi, Lin Jian dan yang lainnya sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Pria ini terlalu kuat. Tapi itu terlalu menipu. Itu terlalu banyak. Terlebih lagi, orang-orang dari keluarga Lin mengatupkan gigi mereka. Di bawah telapak tangan itu,
bukan hanya rumah keluarga Lin yang hancur. Bukan hanya formasi keluarga Lin. Ada juga aula leluhur keluarga Lin. Di sana, ada loh nenek moyang keluarga Lin. Pada saat ini, Lin Jian dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, berjalan menuju aula leluhur, dan menggali tablet tersebut dengan tangan mereka sendiri. Sayangnya, banyak tablet yang sudah rusak. Leluhur, kitalah yang tidak kompeten, teriak Lin Jian sambil memegang tablet. Bang! Setelah itu, orang-orang ini berlutut di depan reruntuhan candi leluhur. Saat ini, Chu Wei telah kembali ke halaman spiritual. Tak seorang pun di Akademi Spiritual mengetahui apa yang telah dia lakukan. Ayo pergi, lalu kata Chu Qian, bisakah formasi ini benar-benar diaktifkan selama 3 hari? Meskipun dia tahu bahwa Chu Qian dan Chu Wei tidak mudah untuk diganggu, Mu Zan masih mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja. Chu Qian menatapnya dan berkata, hal ini membuat tubuh Mu Zan gemetar. Tatapan orang kuat di alam pembunuhan abadi sebenarnya sangat menakutkan. Aduh, aku seumuran denganmu, tapi dari kelihatannya, aku seharusnya menjadi seorang kultivator alam Raja Dewa. Xian Yuan, Chu Wei, Lin Yan melihat sekeliling, matanya penuh amarah. Bahkan Lin Nan pun seperti ini. Apakah orang ini mungkin sangat sombong dan sombong di keluarga Lin? Tablet ini, Lin Yan bertanya sambil menatap tablet yang dipegang Lin Jian. Ini adalah tablet nenek moyang saya dari keluarga Lin. Lin Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kini, tablet tersebut telah pecah menjadi beberapa bagian. Sekalipun Anda ingin menyatukannya, Anda tidak dapat melakukannya. Ada juga beberapa pecahan yang berubah menjadi bubuk. Tubuh Lin Yan gemetar saat mendengar kata-kata tetua agung itu. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki balai leluhur tanpa izin. Ini hanya dapat diaktifkan setahun sekali. Dan junior dari keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk masuk. Awalnya Lin Yan mengatakan bahwa dia ingin memasukinya. Setelah Penatua Agung berdiskusi dengan Penatua Kedua dan Penatua Ketiga, dia berkata bahwa Lin Yan dapat mengikuti pembukaan berikutnya. Namun kini balai leluhur tersebut telah hancur. Bahkan tabletnya. Melihat tablet yang rusak, Lin Yan samar-samar bisa memahami dua kata itu. Lin Jue, benar-benar kakak laki-laki. Ini benar-benar tabletnya. Dan tablet ini sebenarnya dihancurkan oleh orang-orang dari Akademi Abadi. Ledakan. Hampir seketika, mata Lin Yan menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Saat itu, kakak laki-laki tertuanya mengambil alih semua urusan keluarga demi budidaya Lin Yan. Awalnya, Lin Jue juga memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, namun ia menyerah demi Lin Yan. Kemudian, menurut Xiaoyan, setelah kematiannya, Lin Jue memberi perintah kepada semua pihak, namun akhirnya dikalahkan oleh Tian Yu. Bahkan jika Lin Yan tidak mau mengakuinya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Lin Jue mungkin sudah mati. Ketika Lin Yan menjadi kaisar, dia tidak mampu melindungi keluarganya. Sekarang, bahkan salah satu tabletnya telah hancur. Chu Wei, Lin Yan meraung, suaranya seperti pedang tajam menembus langit, seolah ingin menembus dunia. Lin Yan, tenanglah. Saat ini, Lin Chan datang dan segera berkata. Dan dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Jelas dia tidak menyangka Chu Wei akan datang ke sini setelah pergi beberapa saat. Apakah orang itu masih berada di halaman spiritual? Lin Yan bertanya, dengan niat membunuh yang muncul di matanya. Ya Tuhan Raja, memang mengerikan. Tetapi bahkan jika dia berjuang untuk hidup dan mati, Lin Yan akan meninggalkannya sepenuhnya. Dalam hati Lin Yan, Lin Jue tidak ada bandingannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika tugu peringatan kakak kandungnya dihancurkan? Mereka datang 3 hari sebelumnya. Wakil Dekan Chu Qian yang datang bersama cucunya Chu Wei. Sekarang mereka telah pergi ke kota Dongling, dan mereka juga membawa orang lain pergi.
Mereka juga memaksa Xiaoxi, jika Xiaoxi tidak melakukannya kembalilah ke Akademi Abadi untuk mereka. Aku akan membunuhmu, kata Ling Chan. Sungguh wakil direktur Akademi Abadi, sungguh keluarga Chu. Ribuan tahun yang lalu, seseorang dari keluarga Chu di kota Dongling telah menyinggung Lin Yan. Dia meninggalkan mereka karena kebaikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan merugikan dirinya sendiri dan keluarga Lin. Aku tidak memusnahkanmu sebelumnya, tapi kali ini, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya. Mata Lin Yan yang gelap dan dalam terasa dingin dan dia berteriak di dalam hatinya. Selain itu, Dekan Mo Yu mengirim pesan kepadaku dan memintaku untuk memberinya pesan, mengatakan bahwa kamu tidak boleh pergi ke Akademi Abadi, dan yang terbaik adalah tidak menginjakan kaki di kota Dongling. Lalu dia menatap kosong ke arah pemuda yang matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tahu kalimat ini sama sekali tidak berguna. Dari sorot mata pemuda itu, terlihat bahwa Lin Yan tidak hanya ingin turun tangan, tapi mungkin juga akan membalas dendam, bukan? Penghancuran kuil leluhur merupakan penghinaan besar bagi siapapun. Bahkan tablet leluhur pun tidak bisa dilestarikan. Ini adalah ketidakmampuan generasi muda. Rasanya seperti mencabut jenazah leluhur dan dicambuk. Xiaoxi juga memintaku untuk memberitahumu, dia akan menunggumu bahkan jika dunia runtuh. Ling Chan menghela nafas lagi. Xiaoxi, Lin Yan mengepalkan tangannya lagi. Gadis ini sangat cantik. Ibarat bencana, jika sampai di Akademi Abadi pasti akan menimbulkan gelombang. Dia tidak akan bisa berada di sisinya untuk waktu yang lama, bagaimana dia harus melindungi dirinya sendiri. Tapi kemudian Lin Yan juga menunjukkan senyuman masam. Dia ingat asal-usul Xian Yuan. Itu adalah wilayah keluarga Ling, Ling He seharusnya bisa mengatakan sesuatu, kan? Lin Yan berpikir dalam hati, lagi pula, selama Xiaoxi mempraktikkan sutra permaisuri hari itu, bahkan di Akademi Abadi, dia akan menjadi seperti itu, baiklah untuk waktu yang singkat. Petik 2. Tunggu aku, Xiaoxi, aku akan tiba dalam waktu kurang dari setahun. Lin Yan mengertakkan gigi dan berkata diam-diam, terutama apa yang dilakukan orang-orang dari keluarga Chu, yang membuat Lin Yan marah, bahkan jika dia berada jutaan mil jauhnya. Dia juga akan bergegas dan membunuh Chu Wei dengan tangannya sendiri. Wow, pada saat ini, Lin Yan menggerakkan lengannya, dan tablet yang rusak itu jatuh ke tangan Lin Yan. Lin Jian dan yang lainnya langsung menatap. Karena Chu Wei menghancurkan tablet ini hingga berkeping-keping, suatu hari nanti, aku akan membuatnya berlutut di depan tablet ini untuk meminta maaf. Suaranya tidak terlalu keras, tapi dipenuhi dengan rasa percaya diri yang sangat membanggakan. Melihat ekspresi Lin Yan, Lin Jian dan yang lainnya segera mengangguk. Mungkin orang lain di keluarga Lin tidak bisa melakukannya, tapi mereka yakin Lin Yan bisa melakukannya. Ajaran nenek moyang dan bakat ribuan tahun akan membawa keluarga Lin kembali ke puncaknya. Yaner, kamu pergilah. Apakah itu kota Dongling atau pusat wilayah spiritual, kami yakin suatu hari nanti, kamu akan menaklukkannya. Kami sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi, jadi kami hanya bisa menjaga ini daerah tanah leluhur. Menatap Lin Yan, keluarga Lin terbakar lagi, dan kemudian Lin Jian berkata. Melihat api di mata semua orang, tinju Lin Yan menjadi lebih kuat. Saudaraku, kami anggota keluarga Lin masih memiliki sifat berdarah yang sama seperti yang kami lakukan ribuan tahun yang lalu. Lin Yan melihat tablet di tangannya dan berpikir dalam hati. Lalu dia memasukkan tablet itu ke dalam Wuji Suanyu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yan dan keluarga Lin membangun kembali keluarga Lin. Ling Chan tidak mengatakan apapun tentang apa yang dikatakan Mu Zan dan yang lainnya. Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Yan telah memutuskan untuk pergi ke kota Dongling, jadi tidak perlu mengucapkan kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, keluarga Lin kembali normal, dan selama periode ini,
Lin Yan juga menangani banyak masalah sebelum pergi. Sebuah formasi besar dibangun di keluarga Lin, dan formasi saat ini bahkan lebih mencengangkan. Ketika semuanya selesai, Lin Jian dan yang lainnya menyiapkan tablet peringatan baru untuk Lin Jue. Di aula leluhur, Lin Jian, Lin Yue dan tetua ketiga semuanya menghela nafas. Mereka tahu bahwa Lin Yan akan pergi. Yaner, dengan ramuan yang kamu tinggalkan, kami tulang-tulang tua, bahkan jika tidak ada terobosan dalam kekuatan, setidaknya bisa hidup selama 100 tahun lagi. Kami akan menunggumu kembali. Lin Jian memandang Lin Yan, matanya ada air mata di dalam. Kepala keluarga meninggal lebih awal, dan keluarga Lin tidak pernah memiliki kepala. Selama bertahun-tahun, semua yang ada di keluarga Lin dikelola oleh Lin Jian. Dia adalah tulang punggung keluarga Lin. Dia bijaksana dan gigih, dan merupakan salah satu orang paling berani di keluarga Lin. Pernahkah dia menitikkan air mata? Tapi, hari ini, dia menangis. Bukan hanya dia, tapi juga Lin Yue dan tetua ketiga dari keluarga Lin, sudut mata mereka basah. Mereka enggan menyerah. Mereka menyaksikan Lin Yan tumbuh sedikit demi sedikit. Sekarang, Lin Yan akan pergi dan akan kembali entah berapa tahun lagi. Mereka sudah tua dan takut tidak akan melihat Lin Yan lagi sebelum mereka mati. Saya takut jika saya pergi hari ini, saya akan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Mereka percaya pada ajaran nenek moyang, namun penuh kekhawatiran. Karena mereka tahu bahwa begitu Lin Yan pergi, mereka tidak dapat lagi mengetahui berita apapun tentang Lin Yan. Dunia kultivasi sangat kejam, membunuh keluarga dan klan di setiap kesempatan, dan Lin Yan sekarang hanyalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Tapi mereka masih menahannya. Jangan biarkan air mata itu menghancurkan hati Lin Yan. Meski begitu, mereka tetap tidak bisa berhenti. Lin Yan memandang ketiga orang ini. Mereka telah melindungi keluarga Lin selama beberapa dekade. Sekarang, keluarga Lin akhirnya makmur, tetapi mereka sudah lama berkulit putih. Tiga tetua, berhati-hatilah. Pada saat ini, Lin Yan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Memanggil, lalu sosok Lin Yan bergerak. Yaner, pada saat ini, hati Lin Jianzi tiba-tiba bergetar. Semua pemikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Orang tua Lin Yan meninggal lebih awal, dan mereka secara pribadi membesarkan Lin Yan. Lin Yan hendak pergi, dan setiap adegan sejak Lin Yan lahir terlintas di benak mereka dalam sekejap. Hingga saat ini, mereka masih enggan berpisah. Aduh, tapi semuanya hanya bisa berubah menjadi desahan. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Pada akhirnya, hanya ada 4 kata. Lin Yan membungkuk lagi dan berhenti diam, sosoknya melompat ke langit. Dia berbalik dan menatap semua orang di keluarga Lin yang menatapnya di halaman. Jika saya pergi hari ini, saya akan kembali dalam 10 tahun. Pada saat itu, keluarga Lin akan berdiri di puncak dunia ini. Kalimat ini diucapkan kepada Lin Yan. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya itulah yang dia katakan kepada Lin Jue. Memanggil, suara itu masih bergema, namun sosoknya telah menghilang ke langit. Ho ho ho, binatang suci seperti harimau pedang suci, kera suci bersisik emas meraung, dan suara-suara itu benar-benar memberikan perasaan yang lebih menyedihkan bagi mereka. Itu rusak. Saat ini, tetua ketiga dari keluarga Lin berkata dengan kaget. Kakak ketiga, ada apa? Lin Jian memandang tetua ketiga dari keluarga Lin dan bertanya. Ada sesuatu yang aku lupa beritahu Yaner. Itu karena aku tiba-tiba teringat bahwa kepala keluarga lama telah mengirim pesan tentang warisan nenek moyang kita dari keluarga Lin. Kata tetua ketiga dari keluarga Lin. Apalagi yang dikatakan tuan tua itu. Lin Jian dan Lin Yue juga tampak galak. Dia bilang, tunggu, ketika 10.000 tahun tiba,
Jika keluarga Lin melahirkan anak laki-laki, dia harus diberi nama Lin Yan. Ketika Yaner lahir, itu terjadi pada menjadi 10.000 tahun. Kata tetua ketiga dari keluarga Lin. Jadi nama Yaner tidak diberikan oleh orang lain. Sudah diputuskan sejak awal. Itu diberikan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita meramalkan keadaan hari ini ribuan tahun yang lalu. Siapa nenek moyang kita? Keluarga Lin kita? Rahasia macam apakah itu berisi? Lin Jian dan Lin Yue juga terkejut, lalu bergumam. Waktu berlalu dengan lambat. Kekaisaran Wonton telah kembali damai. Dan itu menjadi makmur. Faktanya, kekuatan nasional belum pernah terjadi sebelumnya. Kerajaan dari segala penjuru datang untuk saling memberi selamat, tidak lagi berani bersaing dengan Kekaisaran Yunton. Sudah setengah tahun sejak Yaner pergi. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini, Lin Jian berdiri di paviliun tinggi keluarga Lin, melihat ke kejauhan, dan menghela nafas. Ledakan. Tiba-tiba terdengar desas-desus, tapi itu bukan di Kekaisaran Yunton, tapi di Gunung Merah yang jaraknya ribuan mil. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh muncul. Pakaiannya sedikit robek dan sutranya berantakan. Dia tampak seperti orang biadab, tetapi matanya sangat tajam, wajahnya seperti pisau, dan sosoknya bahkan lebih ramping. Orang ini adalah Lin Yan. Dia berjalan selama setengah tahun dan akhirnya tiba di sini. Gunung Qihong adalah tempat pembentukan teleportasi. Gunung ini merupakan titik transit. Selama Anda memiliki cukup batu suci dan harta karun, Anda dapat pergi ke banyak kota besar di perbatasan timur. Akhirnya, kita sampai. Lin Yan berkata sedikit. Sesampainya di sini, sangat mudah untuk pergi ke kota Dongling. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah mengalami banyak hal, dan pertempurannya sangat brutal, dia telah membunuh banyak orang dan binatang. Adapun ranah kekuatan spiritualnya, belum banyak meningkat, dia baru mencapai puncak alam suci. Jalan masih panjang sebelum mencapai alam dewa. Faktanya, terlalu sedikit tempat di area ini yang dapat memenuhi kondisi budidaya Lin Yan. Mampu mencapai puncak Saint Realm masih merupakan suatu kebetulan. Namun, kekuatan jiwa Lin Yan sangat kuat. Latihan teknik jiwa surgawi tidak memiliki kondisi eksternal yang keras. Terutama setelah Lin Yan memadatkan Soul Yang, kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat. Sekarang dia telah resmi menjadi master setengah roh puncak. Setelah berlatih beberapa saat lagi, Anda benar-benar dapat menerobos dan menjadi master jiwa kelas 1. Dan kali ini tidak akan terlalu lama. Menurut perkiraan Lin Yan, setelah berlatih setengah bulan lagi, dia benar-benar dapat mencapai kondisi ini. 1/4 jam lagi, formasi ini akan menuju kota Dongling. Apakah ada orang lain yang datang? Memanggil. Setelah itu, banyak orang menuju formasi yang mengandung energi abadi yang kuat. Itu adalah susunan teleportasi kehampaan yang abadi. Tempat ini sangat jauh dari kota Dongling. Jika Lin Yan berada dalam kondisi ini, bahkan jika dia terbang tanpa makan atau minum, dia akan membutuhkan waktu entah berapa tahun untuk mencapainya. Namun mengandalkan formasi ini hanya membutuhkan waktu setengah hari. Tentu saja harga yang harus dibayar juga mahal. Oleh karena itu, para pembudidaya yang dapat memanfaatkan susunan teleportasi kosong ini adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki batu abadi dan senjata abadi. Hal ini juga terlihat dari pakaian mereka. Banyak orang yang pakaiannya memiliki cahaya surgawi yang bersinar terang, dan orang yang paling inferior juga memiliki cahaya surgawi yang menakjubkan. Memanggil. Saat ini, Lin Yan bergerak dan berjalan. Update baru paling cepat 8 aktif. Ya, melihat penampilan Lin Yan yang tidak terawat, banyak orang tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah kamu akan pergi ke kota Dongling juga?
Pria yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi kekosongan abadi di sini berkata dengan penuh perhatian sambil menatap Lin Yan. Ya, kata Lin Yan, 10 batu abadi bermutu tinggi, atau satu senjata abadi kelas 1, semuanya dapat diterima. Pria itu menatapnya sejenak, lalu berkata, Xian, saya tidak punya batu atau senjata abadi. Lin Yan berkata, tanpa kamu masih ingin menggunakan susunan teleportasi kosong ini. Pria itu sangat marah, dan kemudian kekuatan spiritual yang kuat muncul. Pria ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya dia adalah orang kuat di alam Raja Dewa. Namun, momentum seperti itu tidak membuat Lin Yan takut sama sekali. Saat ini, Lin Yan, matanya tenang, dan kemudian dia mengeluarkan sekumpulan artefak dan batu dewa dengan keras. Ini, menatap lusinan artefak dan lusinan batu dewa, kultivator alam Raja Dewa yang bertanggung jawab atas formasi juga melihatnya. Beberapa terkejut. Bahkan yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yan memiliki begitu banyak artefak dan batu dewa yang berpakaian seperti ini. Lin Yan bertanya. Tidak apa-apa. Pria itu melihat dengan hati-hati beberapa kali dan mengangguk setelah melihat banyak artefak berkualitas tinggi. Semua ini dibuat oleh Lin Yan yang membunuh orang selama 6 bulan terakhir. Batu dan artefak abadi. Lin Yan memang tidak, tapi ada banyak artefak dan batu suci. Namun, untuk pergi ke kota Dongling, Lin Yan juga mengeluarkan hampir seluruh pendapatannya dalam 6 bulan terakhir. Formasi akan diaktifkan. Pria itu mengumpulkan semua barang-barang ini dan kemudian berkata, tunggu sebentar. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok muncul. Itu sebenarnya adalah seorang gadis muda. Tubuh gadis itu sangat harum, dan mengenai wajahnya dari jarak jauh. Yang paling mengejutkan adalah di antara keindahan penampilan gadis ini, dengan tidak bersalah. Mengenai usia, dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Melihat logo di baju gadis itu, banyak orang yang terkesima. Tian Jifang, keluarga Xiao. Lin Yan melihat tandanya dan juga menunjukkan senyuman. Tian Jifang ini adalah kekuatan yang sangat kuat, melihat beberapa area. Lin Yan tahu bahwa kekuatan ini lahir dengan wilayah kekaisaran, area terluas di alam Tiangen, semuanya kekuatan terkemuka di domain kekaisaran, dan mereka masih mengakar di berbagai wilayah. Sekarang gadis ini seharusnya adalah Tian Jifang dari kota Dongling di wilayah timur. Lagi pula, dia memiliki simbol Tian Jifang di pakaiannya agak berbeda dengan logo Tian Jifang di domain kekaisaran. Gadis ini bernama Xiao Wei, dan dia adalah saudara kandung Xiao Jiu. Dia adalah saudara kandung Xiao Jiu. Pantas saja dia berani berjalan sendirian di kawasan ini. Banyak orang yang semakin takjub ketika mendengar nama Xiao Jiu. Mereka tahu betul bahwa Xiao Jiu adalah seorang jenius di Tian Jifang di kota Dongling. Pada usia 18 tahun, dia mencapai alam Raja Dewa dan sekarang akan mencapai usia 2 tahun. 10 tahun, budidayanya tidak berdasar. Menatap gadis ini, Raja Dewa yang kuat yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi kehampaan abadi ini agak sopan. Reputasi Tian Jifang sangat besar. Tian Jifang, nama cabang kota Dongling, juga megah dan luas. Dengan kekuatan seperti Zixianyuan tidak banyak berbeda, apalagi seorang jenius seperti Xiao Jiu. Siapa yang berani membencinya? Yang terpenting banyak rumor yang mengatakan bahwa orang-orang telah datang ke bengkel Tianji di area pusat domain spiritual. Lebih kuat, dia akan membawa Xiao Jiu kembali ke pusat alam spiritual sebagai salah satu keturunan studio Tianji di sana. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi berbicara. Bas. Kemudian dia mengeluarkan senjata abadi, dan kemudian meledakkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalamnya. Senjata abadi itu bersinar, beresonansi dengan formasi di sini. Di bawah ekspresi pucat,
Cahaya peri tiba-tiba muncul, dan kemudian semua orang menghilang ke dalam lorong yang kosong. Tanda seru. Lin Yan juga menghela nafas lega ketika dia memasuki kota Dongling. Dia akhirnya datang. Bagi Xiao Wei, dikatakan bahwa ada beberapa gadis luar biasa di kota Dongling saat ini. Mereka tidak hanya sangat cantik, tetapi budidaya mereka bahkan lebih menakjubkan. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa dalam 6 bulan terakhir, kota Dongling benar-benar bergejolak. Konon ada seorang gadis bernama Lingqi di halaman peri. Orang-orang yang melihatnya menyebutnya wanita tercantik di kota Dongling, dan dia berbakat secara alami, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Sayangnya, dia terlalu misterius dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Di bagian yang kosong, beberapa penggarap sedang berdiskusi secara pribadi. Silakan.